Adalika hadiah Fatihah dumateng sedaya guru-guru kita, masayikh kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, nah khususan Rabbi Rohina Kiai Al-Hajj Nurul Hadi Ridwan, jami iduriyatina, dan leluhur kita sedaya, mugi-mugi pikantuk kelonggaran, pikantuk maghfirah amalipun dipun tampi dening pangeran, khususipun keluarga besar Duriyah Bani Mustaram, Bani Hasan Idhar, lan keluarga-keluarga kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Abtadi'u tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmanallah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-hikmatu saniyatu wal khamsun. Qala al-imam Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Di hikmah yang ke-52 ini Imam Athaillah Sakandari berkata, innama awrada alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan wa awrada alaikal warid liyusallimaka min yadil akyar wa liyuhathika min rakil athar. Awrada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudik. Innama awrada alaika, anapun ketika Allah itu mendatangkan kepadamu cahaya yang disebut cahaya bidayah. Cahaya itu ada 3, cahaya bidayah, cahaya yang kedua cahaya wasatiyah, cahaya yang ketiga yaitu cahaya nihayah. Innama awrada alaikal warid, tatkalane awrada, adapun ketika awrada datangkan alaika ing atase sira sapa al-warid ya Allah Subhanahu wa taala cahaya itu, litakuna bihi agar kamu dengan cahaya itu alaihi mendatangi Allah Subhanahu wa taala, waridan orang yang mendatangi berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari kemaksiatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang didatangi nurul bidayah ini, dihadirkan oleh Allah di dirinya nurul bidayah ini, yang sebelumnya dia itu pelaku maksiat, melakukan dosa, kemungkaran, kesesatan, ketika oleh Allah diberikan nurul hidayah, nurul bidayah, maka dia akan berpaling 180 derajat. Yang sebelumnya dia pelaku maksiat, pelaku dosa, akan kembali kepada keridhaannya Allah, akan berpaling dari kemaksiatannya menuju kepada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dinamakan nurul bidayah. Like dawe Imam Syafi'i, al ilmu nurun. Jadi itu rupanya ilmu nurul bidayah itu, like menurut penafsiran syarah dari Imam Syafi'i, ala ilmu nurun, ilmu itu ada cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, cahaya hidayahnya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Maka ketika Allah dengan kecintaannya Allah, hamba ini didatangi nurul bidayah, diberi oleh Allah nurul bidayah, karena di dalam diri hamba ini ada sesuatu yang menarik nurul bidayah ini, sehingga Allah mendatangi karena kecintaannya Allah. Dengan nurul bidayah ini dia akan mendapatkan petunjuk. Maka Imam Athaillah Sakandari ini di dalam hikmah yang kedua ini mengatakan, annama awrada alaikal warid, adapun awrada nekaaking sapa Allah alaika ing atase sira nurul bidayah, litakuna bi agar
kamu dengan nurul bidayah itu alaihi menuju kepada Allah waridan dengan mendatangi, menuju kepada Allah, berpaling dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Lalu cahaya yang kedua, auroda alaikal warid liyusallimaka min yadil akyar waliyuhatrika min rakil athar. Cahaya yang kedua ini disebut cahaya wasatiyah. Auroda alaika, Allah akan mendatangi kamu. Auroda akan mendatangi alaika yang atas sisi rosopo al-warid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dengan nurul wasatiyah, cahaya yang kedua. Dengan cahaya yang kedua ini liyusallimaka, agar kamu itu selamat menjadi akyar dari tangan-tangan makhluk ini, perbudakan akan keduniawian, kesenangan, waliyuhatik min rokil athar, dan membebaskan kamu dari cengkeraman tangan-tangan ini makhluk, kebudakan, perbudakan ini makhluk, ketika kamu didatangi nurul wasatiyah. Setelah datang nurul bidayah, yaitu cahaya yang pertama itu tadi, lalu Allah akan mendatangimu nurul wasatiyah, cahaya yang kedua. Maka cahaya yang kedua ini membebaskan kamu dari tangan-tangan ini makhluk dan perbudakan ini makhluk. Yang terakhir adalah cahaya yang ketiga, disebut cahaya nihayah, nurun nihayah. Auroda alaikal warid, mendatangi akan kamu sopo warid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dengan nurun nihayah, liyukhrijaka, untuk mengeluarkan kamu, membebaskan kamu min sijni wujudika, dari penjaranya diri kamu. Penjara diri kamu karena jasad kamu itu fana, akan kembali ke tanah. Maka jasad kamu itu sebenarnya tidak ada. Dari satu yang tidak ada menjadi ada. Kamu itu diwujudkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi apa yang kamu lakukan itu sejatinya hanya hikmahnya Allah. Maka dengan cahaya makrifat ini, aurodaka alaikal warid, Allah akan mendatangimu. Dengan cahaya nihayah ini, liyukhrijaka, untuk mengeluarkan kamu min sijni wujudika, dari cengkeraman penjaranya wujud kamu. Jadi yang kamu lakukan itu bukan kamu yang melakukan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mengeluarkan dari wujud kamu ila qada'i suhudika, dengan meyakini kodoknya bahwasannya semua yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Kamu akan bersaksi, bermusyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasannya Allah mendatangkan cahaya atas engkau, agar engkau dengan cahaya itu datang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya kamu itu pelaku maksiat, maka dengan nurul bidayah, hidayah, cahaya, like dawa Imam Syafi'i, al ilmu nurut wa nurullahi la yuhdaril asi. Cahaya itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang pelaku maksiat. Maka ketika kamu didatangi oleh nurul bidayah itu, pasti kamu 180 derajat akan berpaling dari kemaksiatan, akan menuju kepada keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelahnya Allah akan mendatangkan cahaya atas engkau untuk menyelamatkan engkau dari tangan-tangan ini makhluk dan membebaskan engkau dari kebudakan, perbudakan ini makhluk. Auroda alaikal warid liyusallimaka min yadil akyar waliyuhatika min rakil asad. Cahaya wasatiyah ini bertugas, didatangkan oleh Allah kepada diri kamu, sehingga kamu itu terbebas dari cengkraman ini makhluk dan dari perbudakan ini makhluk. Yang sebelumnya kamu itu disibukkan oleh urusan duniawi. Ketika datang nurul wasatiyah ini, waktumu akan kamu gunakan untuk ngurusi akhiratmu. Duniawi kesenanganmu akan kamu kesampingkan. Duniamu hanya untuk mencari fasilitas akhiratmu.
maka kesibukanmu akan habis untuk mengurusi akhiratmu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Allah akan mendatangkan atas engkau cahaya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan engkau dari penjara keberadaanmu. Min sijni wujudika, akan dikeluarkan dirimu dari keberadaanmu. Yang melakukan itu bukan kamu. Kamu akan bermusyahadah. Ila qada'i syuhudik, kamu akan bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakanmu dan perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Para jamaah ngaji langit rahimakumullah. Aurada alaika ayyuhal mubtadi'ina nurul bidayah. Litakuna bihi muqabbalan 'alallahi biqalbik wa qalbik ba'da an kunta mutabarran. Litakuna bi ilallahi taiban ba'da an kunta asiyan wa dhakiran ba'da an kunta ghafilan. Allah akan mendatangkan kepada orang-orang, hamba-hambanya ini, makhluk-makhluknya ini, ya manusia-manusia seperti kita ini, yaitu di permulaan adalah nurul bidayah. Dengan nurul bidayah ini kita akan menerima, kita akan ridho, kita akan ikhlas jujur, kita akan taubat dari kemaksiatan, kemungkaran, akan berpaling dari kezaliman, kesesatan, pelaku dosa, berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita, karena kita didatangkan nurul bidayah. Maka orang-orang yang sebelumnya pelaku maksiat, pelaku dosa, akan berpaling wataknya 180 derajat menuju kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpaling dari kemaksiatan, dari kemungkaran, gak mau lagi berbuat maksiat. Ketika sudah didatangi nurul bidayah ini, akan menerima hadirnya Allah biqalbik, dengan hatimu, wa qalbik, dan dengan tubuhmu sepenuh hati, ba'daan kunta muttabarran, setelah kamu itu berpaling darinya, sehabis kamu itu berpaling darinya, yang sebelumnya kamu pelaku maksiat, pelaku kesesatan, kemungkaran. Litakuna bi ilallahi taiban, maka kamu akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Nurul bidayah itu. Karena kecintaannya Allah kepadamu akan diberikan nurul bidayah, petunjuk hidayah, ilmu yang berupa ilmu, petunjuk, nurullah la yuhdalil asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ilmu hidayah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka dia akan taubat. Litakuna bi, maka dengan nurul bidayah ini kamu akan menjadi orang yang taiban, yaitu orang yang taubat. Ba'daan kunta asian, sebelumnya kamu itu melakukan maksiat. Dengan nurul bidayah ini kamu akan taubat. Wadzakiran, dan kamu akan menjadi orang yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'daan kunta ghafilan, setelah kamu itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datang nurul bidayah ini, maka kamu akan menjadi orang yang dzakiron, yang ingat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lalai, lari dari Allah, berpaling dari Allah 100%, hidupnya untuk urusan duniawi. Orang yang lalai, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wes ini jaminannya 100% dia itu hanya mengurusi urusan duniawi. Karena apa? Dia ingin lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang diurusi bukan lagi akhiratnya, yang diurusi hanya duniawi. Menunaikan nafsunya, nuruti akan hawa nafsunya, mencari kesenangan saja. Loh, ketika orang ini diberi cahaya bidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dia akan hidup berbalik 180 derajat. Dia akan mencari urusan-urusan akhirat. Dia akan mencari keridhaannya Allah, mencari mardotillah. Karena apa? Dia mendapatkan nurul bidayah, petunjuk, hudalil muttaqin, akan mendapatkan petunjuk, dan dia akan bertakwa. Maka syariah itu yang pertama adalah taubat, lalu takwa, lalu istiqomah. Lah yang orang yang dahulunya itu lari dari Allah, 100% hidupnya untuk urusan duniawi, menunaikan nafsunya, kesenangannya. Ketika diberi cahaya hidayah oleh Allah, cahaya bidayah permulaan oleh Allah. Karena cahaya itu ada 3 itu tadi, cahaya bidayah, wasatiyah, dan nihayah. Masih diberi cahaya bidayah petunjuk saja ini, hidupnya akan berbalik 180 derajat. Maka yang dicari bukan lagi kesenangan, bukan lagi urusan duniawi, tapi akhirat. Pelaku dosa, pelaku maksiat, begitu diberi nurul bidayah ini, maka dia akan taubat kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lalai kepada Allah akan kembali ingat. Orang yang berbuat maksiat akan taubat. Orang yang ingkar akan menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena apa? Nurul bidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jamaah ngaji langit rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh musannif, wah ini sering kita lihat, kita jumpai di kehidupan kita. Sering kita lihat orang-orang yang berbuat maksiat, hidup untuk urusan duniawi, lalai, pelaku maksiat, pelaku dosa, tapi di akhir-akhir hidupnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena sebab apa? Dia itu diberi nurul hidayah, nurul bidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi persoalan, bagaimana caranya agar Allah memberi nurul bidayah ini? Apa yang menjadi sebab-sebab Allah itu memberi nurul bidayah kepada hambanya? Ini yang harus kita pelajari. Sehingga orang yang lalai akan Allah, pelaku maksiat, kemungkaran, dosa, wah tiba-tiba kok dapat nurul bidayah. Apa ini sebabnya? Ini para ulama ini mengatakan, para alim, para soleh, ulama-ulama kita terdahulu ini mengatakan, sebab-sebab menarik nurul bidayah ini. Kita mendapatkan nurul bidayah ini, yang pertama, wadhalika innama bisababi dzurriyyatin thayyibatin. Yang kesemuanya itu akan bisa menarik nurul bidayah, cahaya petunjuk itu tadi, ilmu itu tadi, nurullah itu tadi. Yang mana nurullah itu la yuhdalil asi, tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Yang bisa menarik itu sebab-sebabnya menurut para alim, para ulama, para soleh. Kesemuanya itu innama bisababi dzurriyyatin thayyibatin. Karena sebab mempunyai dzurriyyah yang thayyibah, yang baik, yang soleh. Ada kalanya punya keturunan yang soleh. Sehingga doa kita itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Jadi sebab Allah memberikan nurul bidayah, cahaya permulaan, itu karena sebab mempunyai keturunan yang baik, keturunan yang solehah. Datuk kita, kakek kita, mbah-mbah awake dhewe, leluhur-leluhur kita, gedebok bosok kita, siwur kita, itu membawa berkah keturunan karena dzurriyyatan thayyibatan. Sehingga cerita ini ada di dalam surat Al-Kahfi, dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha yakhfadu shalihan bisab'atin min dzurriyyatih. Innallaha setuna Allah iku yakhfadu hale ngerkeso ngono sapa Allah shalihan ing kesolehan bisa ba'atin min dzurriyyatin, dengan 7 keturunannya.
7 keturunannya akan menjadi orang-orang yang soleh. Dalam tafsir Al-Qurtubi, karena berkah keturunan ini, ada cucunya yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cucunya yang pelaku maksiat, ada cucunya yang melakukan dosa, geman akan berbuat dolim. Ini akan berpaling kembali kepada ketaatan, keridhoannya, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama dengan sebab dzurriyyatin thayyibatin. Ingat, sehingga marilah kita jaga keturunan kita, anak cucu kita menjadi dzurriyyatan thayyibatan. Yang kedua, kasratus shadaqah. Memperbanyak sedekah. Semua kemaksiatan dilakukan, dosa dilakukan, dia itu pendosa, pelaku kemungkaran, kedoliman. Tetapi dia itu pemurah. Di akhir-akhir hayatnya dia diberi nurul hidayah, nurul bidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajifu andam bisyakhi fa innallaha khada biyadihi kullama far. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tajifu, renggangkanlah kalian dari dosa-dosanya orang yang pemurah. Karena apa? Fa innallaha, sesungguhnya Allah, akhada, ngetaih ngono sapa Allah, mengambil ngono sapa Allah, yadah ing tangannya orang-orang yang sakhi, yang pemurah ini, kullama masar, ketika dia itu terjatuh dalam kemaksiatan. Loh, ketika kita itu melihat orang yang pemurah atau orang yang berbuat maksiat, pendosa, orang yang dolim, tapi kok pemurah dia, selalu menganiaya orang, tapi dia itu pemurah, betul ini. Artinya ketika dia itu melakukan dosa kemaksiatan, tapi dia itu seorang pemurah, maka kamu itu renggangkanlah dari dosa-dosa orang ini, orang yang pemurah ini. Karena Allah itu akan mengambil tangannya, meraih tangan orang dari yang pemurah ini tadi. Karena kemaksiatannya akan cepat dikembalikannya. Yang ketiga, hubbus sholihin, orang yang mencintai orang-orang soleh. Dia itu ahli maksiat, pelaku dosa, tapi cinta orang-orang soleh, cinta guru-gurunya, masyayikhnya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, orang-orang alim, orang-orang yang taat, orang-orang yang hukama, bijaksana, pengarang-pengarang kitab, selalu dikirimi hadiah Fatihah, musyahadah kepada wali-waliullah. Tetapi dia itu pelaku maksiat, ahli maksiat, pelaku dosa, tapi dia cinta orang soleh, cinta para habaib, dzurriyyah Nabi, ahlul bait. Maka karena kecintaannya kepada orang-orang soleh itu, suatu saat kecintaan pada orang-orang soleh ini bisa menarik nurul bidayah. Maka nurul bidayah akan mendatangi dirinya. Karena dia didatangi oleh nurul bidayah, maka dia akan berpaling dari kemaksiatannya, berpaling dari dosanya, akan menuju kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ilmu. Misal alumni pesantren, dia itu mondok, dipondokkan oleh kedua orang tuanya. Dia belajar akan ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu, tidak menyebarkan. Padahal manfaat-manfaat ilmu itu adalah al-amal bihi, wasamaratu, dan buah-buahnya nasru. Hakikatnya adalah tawaduk, tidak gumedi. Tapi dia tidak mau mengamalkan itu. Dia tidak sholat. Wah, kadang-kadang sholat ketika ingat. Oh, nggak ingat, kumpul dengan teman-temannya lagi, nggak sholat. Puasa juga tidak. Tapi jangan heran, suatu saat ilmunya itu akan menarik nurul bidayah itu. Ilmu yang dia dapat di pondok ini akan menarik nurul bidayah, sehingga hamba ini akan kembali taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu zillata alimin wantadiru bi'atah. Ittaqu wadiyo sira kabeh zillata alimin akan ketergelincirannya, tergelincirnya orang yang alim. Maka hati-hati ketika kamu itu melihat tergelincirnya orang yang alim. Jangan kamu cemooh, jangan kamu hujat, karena orang alim itu juga bisa berbuat dosa, bisa berbuat maksiat. Dia tidak terjaga. Yang terjaga itu hanya Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Maksum, orang yang alim itu tidak terjaga. Dia bisa dan mau melakukan dosa, melakukan maksiat. Bisa dia. Karena an-nisyan, al-insanu makalun khata' wan nisyan. Makalul khata' wan nisyan. Dia itu lazim. Lazimnya manusia berbuat dosa. Tetapi orang yang berilmu itu tidak akan kekal di dalam dosanya. Tidak akan melazimkan di dalam kemaksiatannya. Terpelihara karena ilmunya. Ilmunya itu akan bisa menarik dirinya dari kemaksiatan. Maka ketika ada santri sing nakal yo cukup itu banget. Ada yang santri yang di pondok itu sholat, mencari ilmu, tapi ketika di rumah ya ngedeket nih, nggak sholat, nggak poso. Hati-hati, taku zillata alimun tadi rubiata. Dia akan kembali karena ilmunya itu akan menarik nurul bidayah. Al ilmu nurut. Tahu Imam Syafi'i. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Maka dengan sebab ilmu itu tadi akan bisa menarik nurul bidayah. Tapi ini bukan apa lu kiai. Bukan pembelaan diri bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Yang dia itu santri, enggak. Artinya ketika dia itu sebelumnya pelaku maksiat, sebelumnya pelaku dosa, gara-gara dia itu pernah mondok, mencari ilmu, maka ilmu dia itu akan menarik nurul bidayah itu. Wes pondok no anak aman. Walaupun wes mek kelica-kelica dengan pondok, ilmunya akan bisa menarik nurul bidayah. Ya, loh karena apa? Yang terjaga, yang maksum itu hanya Nabi dan Rasulnya. Orang alim itu mau dan bisa melakukan maksiat, tapi terpelihara karena ilmunya. Tidak akan kekal dalam kemaksiatan. Tidak akan lazim terus-menerus di dalam kemaksiatannya. Orang yang alim itu bisa melakukan maksiat, tapi jangan heran kepada orang alim yang melakukan kemaksiatan. Jangan berbaiat kepada perbuatan-perbuatan dosa dari orang yang alim. Karena apa? Manusia itu tempat salah dan hilap, lupa dan hilap. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak putunya Adam itu mempunyai kesalahan, mempunyai dosa. Jangan heran, jangan merasa aneh pada orang-orang yang berbuat dosa. Tapi anehlah kepada orang yang berbuat dosa tapi nggak balik-balik, tetap berbuat dosa, baru kalian merasa aneh. Maka ilmu itulah yang akan bisa menarik nurul bidayah. Ya, khairu khata'it tawabina, sebaik-baiknya kesalahan adalah taubat. Loh kalau kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, merasa tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak mau taubat, akan takabur kita. Wah, aku ki wong apik, aku ki wong soleh, aku ki wong taat, patuh. Sehingga dia tidak akan mau muhasabah, introspeksi diri. Sehingga dengan taubatnya ini tadi, bisa jadi itu menjadi sebab masuk dia ke surganya Allah. Dengan kesalahan, dengan dosanya itu sehingga dia cepat-cepat taubat. Maka sebab dari dosa ini akan menjadikan dia muhasabah. Yang sebelumnya dia takabur akan menjadi orang yang tawadu. Yang menariknya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, doa is-sholihin. Doanya orang-orang yang soleh. Ya orang-orang tua kita dulu, duria-duria kita, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, leluhur-leluhur kita, itu biasanya kalau berkunjung kepada orang-orang yang soleh itu selalu minta doa.
doa untuk anak putu nih, maka ketika kita itu berkunjung kepada orang-orang yang soleh, mintalah doa. Karena dengan doanya orang-orang soleh ini akan menarik nurul bidayah itu, mendatangkan nurul bidayah itu. Yang terakhir adalah bimusibatin asobathu, karena sebab mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dapat musibah, ini akan bisa menarik nurul bidayah ini. Misal yang sebelumnya kita itu kaya, berlimpahkan harta, tapi kita pelaku maksiat, pelaku dosa, kemungkaran. Gara-gara kita mendapatkan musibah, sobathu yang menimpa sehingga bangkrut, habis, ludes harta kita. Lalu kita menerimakan takdir itu, sehingga kita akan mendapatkan nurul bidayah. Didatangkan oleh Allah cahaya bidayah, cahaya petunjuk itu. Maka dengan sebab musibah yang menimpakan dirinya itu juga bisa akan mendapatkan nurul bidayah. Bukan berarti terus ketika kita kaya lalu kita habiskan uang kita agar kita itu mendapatkan nurul bidayah, enggak. Dengan kekayaan kita itu pun kita bisa menjadi makom seorang wali. Kita tasarrufkan, kita gunakan, kita buat fasilitas ini untuk fisabilillah kekayaan itu. Maka kita akan mendapatkan nurul bidayah. Para jamaah, nurul bidayah itu yang pertama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Yang akan mendapatkan nurul bidayah ini, maka wataknya bisa berubah. Watak yang sebelumnya lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang. Yang dulunya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa taubat. Yang dulunya lari berpaling dari Allah akan bisa mendatangi Allah, mencari keridhaannya Allah. Yang dulunya lalai melakukan kemaksiatan bisa taubat, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena mendapatkan nurul bidayah. Lalu yang kedua, cahaya yang kedua yang didatangkan oleh Allah kepada hambanya. Aurada alaika nurul wasatiyah litakuna bihi mustaghilan bidzikrihi subhanahu wa ta'ala, mustaghilan bi'amali sholihat mu'tamidan alallahi muhibban lahu. Aurada nekani yang siro alaika yang atase siro apa nurul wasatiyah, cahaya wasatiyah, yaitu cahaya yang kedua, litakuna bihi mustaghilan bidzikrihi subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya itu urusannya hanya untuk kesenangan, untuk mengurusi nafsu duniawi. Ketika datang kepadanya nurul wasatiyah, maka dengan nurul wasatiyah ini litakuna bihi, maka kamu akan menjadi mustaghilan, disibukkan dengan nurul wasatiyah ini, disibukkan akan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya lalai melakukan kemaksiatan, sibuk dengan urusan kesenangan nafsunya, duniawinya, maka akan disibukkan dengan urusan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustaghilan bi'amali sholihat, maka dia akan sibuk dengan amal-amal kebajikannya, amal-amal sholehatnya, mu'tamidan Allah, tetapi tetap mengandalkan kepada karimnya Allah, bukan bersandar kepada amal perbuatannya, tapi bersandar kepada Allah, muhibban lahu, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sampai pada makom cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mencintai kita. Kalau bukan karena Allah mencintai kita, kita tidak akan sampai kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau hisab itu didasarkan, dinilai dengan kuantitas dan kualitas ibadah kita, maka tidak akan ada yang selamat di dalam hisab. Yakinlah itu. Karena amal perbuatan kita itu, yang sholihat dan yang maksiat itu lebih banyak maksiatnya, lebih banyak lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perbuatan-perbuatan maksiat kita itu lebih banyak daripada perbuatan-perbuatan solehat kita. Yakinlah itu. Maka sandaran kita bukan amal ibadah kita, tapi apa? Karimnya Allah, anugerahnya Allah, rahmatnya Allah. Fabima rahmatin minallah. Karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Loh, kalau kita sandarkan amal perbuatan kita sebagai penilaian hisab kita, nggak akan bisa. Karena amal perbuatan soleh kita itu tidak sebanding dengan amal perbuatan maksiat kita. Ya begitu. Begitu adanya, karena karimnya Allah, sifat tajalinya Allah dalam sifat karim. Sifat eloknya Allah, maha pemurahnya Allah, maha rahmatnya Allah, maha pemberinya Allah, maha pengampunnya Allah. Karena sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Lo perbuatan itu yang menciptakan Allah. Lo kamu kok bersandar kepada amal perbuatanmu, sama halnya kamu itu bersandar dengan makhluk. Sehingga sandarannya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hisab itu sandarannya, penilaiannya bukan amal perbuatan kita, tapi karimnya Allah, anugerahnya Allah, fadlunya Allah, minahnya Allah, pemberian Allah, sifat maha welasnya Allah, maha kasihnya Allah, maha pemurahnya, maha pengampunnya Allah. Itu sandaran kita. Auroda alaika murwasati alitakuna bimustagilan bitikri ta'ala mustagilan bil'amali sholihat mu'tamidan Allahi muhibban lahu. Aurodaka menekani ku artinya mendatangi, alaika ing sira apa murwasati jaya wasatia ini litakuna bihi mustagilan, maka kamu akan menjadi orang yang disibukkan bitikri, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesampingkan nafsu kamu, kesenangan kamu, duniawi kamu. Mustagilan bila amali sholihat, maka kamu akan disibukkan dengan amal-amal soleh. Mu'tamidan Allah, yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Muhibban lahu, karena kecintaan kepadanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang ini mendapatkan nurul bidayah, lalu dia dapat nurul wasatiyah, kesibukannya hanya untuk ibadah, mencari duit untuk fasilitas ibadah, bekerja untuk fasilitas ibadah. Urusan-urusan duniawinya bukan untuk kesenangan, tapi mencari fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan habis kesibukannya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berpegang pada ibadahnya itu, tapi berpegang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, yang demikian itu bisa babi, karena sebab amma ada kalanya, sebab atau batu sholihatu, karena sebab taubat yang benar-benar taubat, nggak tomat iki ya taubat kumat, taubatan nasuha, wa kasratu dzikri, dan memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tafakkur, lan bertafakkur. Jadi yang semuanya itu sebab datangnya nur wasatiyah ini karena tobat-tobat yang benar, bukan tobat yang tomat. Tobat kumat, nggak sepenuh hati. Dan banyaknya zikir, juga tafakur, maka Allah akan memberinya nur wasatiyah, cahaya yang kedua. Taubatan menyeluruh, bukan taubat yang setengah-setengah. Lalu cahaya yang ketiga, yang terakhir, yaitu cahaya nihayah. Auroda alaika nurun nihayah, mendatangi alaika yang atas sira apa nurun nihayah, cahaya nihayah, litakuna bi, agar kamu bi kelawan nurun nihayah Allah, menuju kepada Allah, syahidan, menjadi orang yang bersaksi, wa ala ghairihi ghaiban, yang lainnya itu ghaib, karena yang lain itu fana, akan hancur selain Allah. Makhluk ciptaannya itu akan hancur. Maka ketika kita melihat makhluk ciptaannya itu, yang kita lihat adalah penciptanya. Maka dengan datangnya nurun nihayah,
ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada diri kita. Dengan nurul nihayah kita akan bersaksi. Kita akan menjadi orang yang bersaksi hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud kita itu tidak ada. Allah khalaqakum wa ta'malun. Jadi hikmah dari semuanya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai musabbibul asbab. Kita hanya di dalam makom asbab diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika bisababi hubbillah. Lah ini semuanya itu karena tidak lain dasarnya hanyalah karena kecintaannya Allah. Kalau bukan karena kecintaannya Allah, kita tidak akan bisa ibadah kepada Allah. Oh, kita itu tahu-tahu dilahirkan menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Apakah pernah kita meminta enggak? Maka ini dasarnya adalah hubbillah. Karena cintanya Allah kepada kita. Faja'alaka min ahli musyahadati. Dan Allah akan menjadikanmu min ahli musyahadati. Ahli dalam persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kamu bersaksi akan Allah. Bukan pada wujudmu. Bukan pada ghairihi. Yang lainnya itu ghaib semuanya. Kecuali Allah. Yang wujud dan ghaib. Wujud tapi tidak bisa kita lihat dengan hasiah kita. Dengan mata kita. Tapi dengan basirah dan asrar kita. Dengan basirah dan sariratik. Cahaya-cahaya itu akan terlihat terang di dalam hati kita. Aurodaka nurun nihayah, maka akan mendatangimu nurul hidayah ini, nurun nihayah ini. Litakuna bi'allahi syahidan, kamu akan bersaksi akan wujudnya Allah. Kan bisa menyaksikan Allah dengan gamblang. Wala ghairi ghaiban, yang lain itu malah enggak terlihat, itu hanya ciptaannya Allah. Karena musabbibul asbab itu Allah, yang lain itu adalah ciptaan makhluk, itu ciptaan selain Allah itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika bisababi hubbillah, ketika datang nurun nihayah ini, cahaya yang terakhir ini, maka kita akan bermusyahadah, bersaksi. Setelah dia itu kembali kepada Allah hamba ini dengan nurul bidayah, lalu sibuk dengan ibadah, urusan akhirat, melupakan akan kesenangan duniawi nafsunya. Dengan datangnya nurul wasatiyah, cahaya yang kedua, lalu datang nurun nihayah. Maka dengan nur yang ketiga ini, yaitu nurun nihayah, akan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nikmat, akan lihat Allah. Lihat rezeki, lihat yang mendatangkan. Bukan hakikat rezekinya itu. Rezeki tidak akan menutup akan yang mendatangkan rezeki. Lihat nikmat, nikmat tidak akan menutup yang mendatangkan nikmat. Ujian dan cobaan juga sedemikian. Datangnya dari Allah. Akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah seperti ini, orang-orang yang mendapatkan cahaya nihayah, yaitu cahaya yang ketiga. Orang-orang yang mendapatkan cahaya ini semata-mata karena kecintaannya Allah kepada hambanya, anugerah rahmatnya Allah, mahabbahnya Allah, hubbullahi iyahu, karena kecintaannya Allah kepada hambanya, bukan karena amal perbuatan hamba itu. Di dalam hikmah yang sebelumnya dikatakan, idza fatahalaka wijahatan minat ta'arufi la tubali am qala amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaik alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawrudun alaika wal a'mal anta muhdihan ilaihi aynama tuhdihi wa huwa mawrudun ilaihi. Jika Allah ini sudah mengendaki makrifat kepada hambanya, janganlah kamu itu berpikiran yang macam-macam karena amal perbuatanmu, enggak. Jangan juga kamu itu, kalau kamu itu pelaku maksiat, pelaku dosa, jangan dikira
karena sebab amal perbuatannya Allah tidak mungkin membukakan pintu makrifat. Karena apa? Allah itu tidak akan membukakan pintu makrifat kecuali Allah mengendaki. Apakah kamu tidak tahu? Alam ta'lam anna ta'aruf huwa mawrud ilaik. Allah lah yang mendatangimu. Wal a'mal anta muhdian, sedangkan amal perbuatan itu kamu yang menghadiahkan. Wa amal perbuatan itu Allah yang menciptakan, kamu hadiahkan kepada Allah kembali. Belum tentu amal perbuatanmu itu diterima oleh Allah. Aina matudihi wa wa mawrudun alaih. Mana yang lebih utama, yang kamu hadiahkan atau Allah mendatangimu? Itu hikmah yang selanjutnya seperti itu. Maka nurul bidayah, nurul wasatiyah, lalu nurul nihayah ini dasar dari nurul nihayah ini karena kecintaannya Allah kepada hambanya. Maka dasar kita, sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan amal perbuatan kita. Semoga kita mendapatkan ketiga cahaya ini, yaitu nurul bidayah, nurul wasatiyah, nurul nihayah, sehingga kita akan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa datang menuju kepada keridhaannya Allah, mardotillah. Ini saja, semoga bermanfaat. Ini hikmah yang ke-52. Besok selanjutnya kita memasuki hikmah yang ke-53. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Fa ya ayyuhal minhu safa'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad